Latar belakang sosiologi pendidikan timbul karena ahli-ahli sosiologi turun tangan untuk turut memecahkan problem-problem pendidikan yang timbul sebagai akibat adanya perubahan zaman dan yang oleh lembaga-lembaga pendidikan yang telah ada tidak dapat dipecahkan mengenai masalah-masalah pendidikan yang muncul sebagai akibat perubahan zaman. Adapun rumusan masalah yang pertama yaitu apa itu ilmu pengetahuan dan sosiologi pendidikan, dan yang kedua tentang bagaimana cara mendesain penelitian sosiologi pendidikan. A. Sumber ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang bertujuan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu yang diperoleh melalui pendekatan atau cara pandang. Ilmu pengetahuan diciptakan manusia karena didorong rasa ingin tahu manusia yang tidak berkesudahan terhadap objek pikiran atau akal budi yang mengasingkan kesaksian indera karena indera sering menipu. Objek ilmu pengetahuan itu ada yang bersifat materi dan ada yang berupa bentuk formal. Objek materi adalah sasaran materi suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian keilmuan bisa berupa benda-benda, materi maupun non-material. Bisa berupa hal-hal, masalah-masalah, ide-ide, atau konsep-konsep. Kebenaran ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang jelas dari suatu objek materi yang dicapai menurut objek formal, cara pandang tertentu dengan metode yang sesuai dan ditunjukkan oleh suatu sistem yang relevan. Pengetahuan yang dimiliki tahan uji baik dari verifikasi empiris maupun rasional. Beberapa sumber pengetahuan yang dianggap mampu memberikan informasi untuk pembentukan ilmu pengetahuan. Yang pertama, institusi merupakan suatu kemampuan atau daya naluriah atau firasat yang dapat menghasilkan imajinasi cemerlang tentang suatu kejadian yang dapat menghasilkan imajinasi cemerlang yang akan terjadi secara cepat. 2. Kitab-kitab suci. Tiap manusia mempunyai agama yang diyakinkan. Kitab suci diharapkan dapat membimbing dari jalan kesesatan dan kenistaan. 3. Tradisi. Hal ini disebabkan bahwa tradisi mengandung pengetahuan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, common sense merupakan pengetahuan yang dimiliki secara umum oleh masyarakat, namun dasar dan sumbernya tidak diketahui. Yang kelima, ilmu pengetahuan ilmiah dijadikan cara umum yang digunakan dalam mencapai jawaban tentang fenomena yang ada di alam ini. Ternyata dengan metode ini mampu menguraikan dan menjelaskan lebih banyak rahasia dan fenomena alam yang terpendam. Adapun unsur-unsur desain penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Dalam pembahasan latar belakang masalah, peneliti harus menunjukkan alasan dipilihnya suatu masalah atau topik atau judul yang hendak diteliti. Yang kedua adalah rumusan masalah penelitian. Pertanyaan penelitian rumusan masalah kadang disebut juga dengan pertanyaan penelitian, di mana jawabannya diperoleh setelah melakukan penelitian. Yang ketiga adalah tujuan dan manfaat penelitian. Perumusan tujuan penelitian harus sejalan dengan rumusan masalah penelitian. Biasanya tujuan penelitian dirumuskan dengan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan keinginan peneliti untuk mencapai sesuatu melalui penelitiannya. Yang keempat, ada studi kepustakaan atau kerangka teoritis. Kualitas suatu desain penelitian tercermin pula pada tinjauan pustaka. Makin banyak sumber bacaan yang dibaca, makin banyak pula pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti. Yang kelima, ada hipotesis, merupakan suatu pendapat yang sifatnya masih sederhana. Hipotesis juga merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Yang keenam, ada batasan konsep atau batasan masalah. Kegunaan batasan konsep dalam suatu penelitian adalah mempermudahkan pembaca memahami masalah yang akan diteliti. Yang ketujuh, ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terbagi atas 4 subjek. Yang pertama ada subjek penelitian. Subjek penelitian merupakan sumber tempat peneliti memperoleh keterangan atau data penelitian.
Yang kedua, ada teknik dan alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang lazim digunakan seperti kuesioner, angket, interview, atau teknik dokumenter. Yang ketiga, ada cara mengadakan alat pengumpulan data dan instrumen. Untuk mengadakan instrumen, diperlukan sejumlah cara, yakni merencanakan instrumen berdasarkan rincian data yang diperlukan. Data ini bertitik tolak dari definisi konseptual, menyusun butir-butir soal pedoman ataupun format checklist. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu teknik pengolahan dan analisis data. Teknik pengolahan dan analisis data yang akan digunakan perlu disesuaikan dengan topik atau masalah penelitian, tujuan penelitian, ataupun hipotesis pengolahan data. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang diarahkan untuk mencapai kebenaran ilmiah tentang objek tertentu. Manusia menciptakan ilmu pengetahuan karena dorongan rasa ingin tahu yang tak terbatas terhadap objek pikiran, serta keraguan-raguan terhadap kesaksian panca indera yang sering kali menipu. Objek ilmu pengetahuan bisa bersifat materi seperti benda-benda, materi, dan juga non-materi atau berupa bentuk seperti ide-ide ataupun juga konsep.